Kita sudah memasuki Agustus, bulan kemerdekaan. Pernahkah Sobat Revolista memikirkan apa sebenarnya itu arti kemerdekaan Indonesia? Apakah merdeka sama artinya dengan bebas? Apakah kemerdekaan sama artinya dengan kebebasan? Apakah manusia merdeka sepenuhnya sama dengan manusia bebas? Apakah boleh dikatakan manusia merdeka itu bebas melakukan apa saja yang mereka mau? Mari kita mencoba mencari apa definisi dari kemerdekaan. Ada beberapa definisi tentang itu. Menurut Wikipedia misalnya, kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Sementara, menurut brandly.co.id, kemerdekaan adalah suatu kondisi di mana suatu negara telah terbebas dari segala bentuk penjajahan yang bertahun-tahun telah membuat penderitaan terhadap rakyat yang dijajah. Definisi-definisi tersebut benar adanya, namun di channel ini tentu saja kita akan membahasnya dalam konteks wawasan kebangsaan. Kita akan cari tahu apa makna kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia pastinya. Maka, menurut perspektif keindonesiaan, jawabannya bisa ditemukan pada pembukaan UUD 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Perhatikan kata rahmat Allah yang Maha Kuasa, keinginan luhur, kehidupan kebangsaan yang bebas, pernyataan kemerdekaan. Maka kemerdekaan Indonesia bisa didefinisikan sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas penuh nilai-nilai luhur sebagai bentuk rasa syukur terhadap rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di sini jelas ya Sobat Revolista bahwa ada bedanya antara bebas dan merdeka. Di sini, kebebasan hanyalah sebagian dari kemerdekaan, di mana kebebasan tersebut haruslah memiliki nilai-nilai luhur. Bukannya sekedar bebas tanpa batasan. Tentu saja memang kebebasan ada batasnya, supaya kebebasan tersebut tidak melanggar kemanusiaan. Lalu apa yang dimaksud dengan kebebasan dengan nilai-nilai luhur? Luhur itu berlandaskan pada kebajikan, bukan sekedar kebajikan, namun sudah mencapai tingkatan kemuliaan. Jadi, nilai-nilai luhur di sini adalah kebajikan yang mulia. Nah, sekarang kebajikan yang mulia itu yang bagaimana? Dalam konteks keindonesiaan, tentu saja kebajikan yang mulia ini haruslah merupakan cita-cita tertinggi bangsa Indonesia yang juga tercantum di dalam pembukaan UUD 45, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka makna kemerdekaan Indonesia jika dijabarkan lebih luas lagi bisa juga dipahami sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas untuk mewujudkan cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai wujud rasa syukur terhadap rahmat Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah kedalaman makna dari kemerdekaan Indonesia. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah kehidupan kebangsaan kita hari ini memang mencerminkan nilai-nilai luhur di dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah cita-cita bersatu, berdaulat, adil, dan makmur benar-benar sudah tercapai di negeri ini? Apakah angka korupsi yang masih tinggi di negeri ini adalah cermin nilai-nilai luhur? Apakah hukum yang dengan mudahnya diperjualbelikan di negeri ini adalah cermin nilai-nilai luhur? Apakah eksploitasi alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan demi mengenyangkan segelintir korporasi dan pejabat negara adalah cermin nilai-nilai luhur? Apakah politisasi agama dan saling ejek, saling olok antar kubu-kubu yang terus-menerus terjadi hampir 10 tahun terakhir ini adalah cermin nilai-nilai luhur? Dan apakah nilai-nilai luhur masih bisa diwujudkan di negeri ini jika sistem demokrasinya masih semahal ini? Dan sistem pengangkatan para pemimpin negeri ini masih bergantung pada sistem kepartaian yang seringkali kotor dan tidak benar-benar mewakili aspirasi rakyat? Sobat Revolista, masih ada waktu untuk menyelamatkan negeri ini sebelum segala sesuatunya terlambat. Kembali menjadi bangsa Indonesia. Bersama-sama kita kembalikan lagi negeri ini kepada relnya sesuai desain awal pendiri, para pendiri Republik Indonesia NKRI yang dijalankan sesuai filosofi Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka. Kita akan bangun lumbung-lumbung di seluruh negeri sebagai pengganti sistem kepartaian yang dengan kearifan lokal dan semangat musyawarah mufakat akan mewujudkan nilai-nilai luhur, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar tegak di negeri ini. Hari ini, secara formalitas kita memang sudah merdeka, tapi kita butuh lebih dari sekedar kemerdekaan formalitas.
Kita perlu kesadaran bersama, persatuan, dan kerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki, yaitu kehidupan kebangsaan yang bebas, yang penuh dengan nilai-nilai luhur sebagai bentuk rasa syukur kita kepada rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sobat Revolista, mengawali bulan kemerdekaan ini, marilah kita sadari bahwa kita belum benar-benar merdeka sebelum kita merdeka dalam berpikir. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.